Palembang Rajawali News TV. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Dr. Drs. H. Fathoni, MSI, GRC yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kesra, Sekretariat Daerah, Setda, Provinsi Sumsel Drs. H. Edward Chandra, M. H. menghadiri undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kakanwil Kemenag RI, Provinsi Sumsel. Adapun kehadiran daripada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Drs. H. Edward Chandra, M. H. melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH, Embarkasi, Debarkasi Palembang dan Pelaksana Miltes tahun 1445 Hijriah 2025 Masehi bertempat di Aula Asrama Haji Palembang, Senin, 29 April 2024. Dikatakan penjabat Gubernur Sumsel melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Drs. H. Edward Chandra, M. H., di mana pelantikan PPIH Embarkasi, Debarkasi Palembang tahun 1445 H. 2024 M merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dan yang menjadi leading sektornya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenag RI, Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kakanwil Kemenag, Provinsi Sumsel bersama Pemprov Sumsel. Di mana prinsip daripada kerja PPIH yakni memberikan pelayanan dan memuliakan tamu-tamu Allah yaitu calon jemaah haji, oleh karena itu kita harus memberikan layanan secara profesional dan ikhlas, ujarnya. Harto, melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Lansia masih di angka 60%. Masih banyak. Temanya juga masih ramah lansia kalau frekuennya gitu. Maksudnya? Himbauan lansia kan dipisahkan. Oh, dipisahkan. Iyalah, di dahulunya ada prioritas untuk jamaah lansia dilakukan secara secara lebih baik lah. Kalau memang mereka mampu ya silakan saja. Tapi kalau mereka misalnya perlu pelayanan secara khusus ya kita sudah siapkan tenaga persiapan akan hadir sampai mana? Alhamdulillah koordinasi yang sudah kita lakukan hampir 100% lah sudah siap. Ini mungkin kiranya dari panitia yang dilakukan ya? Ya, ini barusan kita koordinasikan dengan PPIH ya tahun 2020. Pak, terkait SDM Pak, gimana Pak? Gimana? Terkait SDM-nya sendiri Pak, untuk yang mananya? untuk jamaahnya atau yang melatihnya Pak, untuk mendampingi jamaah. Oh, itu kan sudah melewati tahap seleksi yang panjang. Jadi sudah melakukan bimbingan teknis juga, intake selama 10 hari. Saya kira mereka sudah sangat confident ya, sudah sangat settle lah. Kira-kira apalagi yang melatih juga orang-orang yang memang profesional. Kira-kira apa Kak yang menjadi batasan kita dengan tahun kemarin Kak, yang menjadi masukan kita Kak untuk para pendamping itu Kak? Supaya konsisten saja dengan tugas-tugas yang sudah diamanatkan oleh pemerintah kepada kita semua ya, bekerja lebih baik, bekerja melayani, bekerja juga dengan penuh hati. Hari ini bersama PJ Gubernur Sumatera Selatan ini melakukan pelatihan para petugas pada haji, debarkasi, embarkasi Palembang ya. Di musim haji 1445 Masehi. Tadi sesuai dengan SK Menteri Agama ditetapkan tugasnya dan hari ini dikukuhkan. Kita berharap dengan dilakukannya PPIH ini dan lainnya dengan pelayanan terbaik kepada jemaah calon haji di Sumatera Selatan yang jumlahnya lebih kurang 7.000 selama haji 1.200 tahun ini. Kita berharap kendaraan baik embarkasi maupun debarkasi dapat berjalan dengan baik dan
terkait bandara internasional kita tidak lagi melayani rute internasional, ada pengaruh tidak Pak? Ya ada pengaruh karena ini khusus tetap sama haji tetap terbangnya melalui Soekarno-Hatta, melalui Sultan Mahmud Badarudin II. Kalau terkait living cost biasanya kan Pemprov ada. Kali ini seperti apa Pak? Living cost dari Pemprov? Dari kementerian. Ya, Living cost kementerian. Dari Pemprov nggak ada Pak? Dari pengembalian dari yang di store itulah. Ini Pak Edward, kiranya bagaimana Pak proses standar internasional itu dicabut Pak, dan hingga siapa Pak yang seharusnya bertanggung jawab atas Bandara dicabut. bandara dicabut itu? itu dari kementerian ya, Kementerian Perhubungan ya. Sudah ada siaran persnya. Saya kira Bapak, ini Satu. konsentrasinya kan masih untuk yang jemaah haji rizki dan lansia dan berisiko tinggi. Ada perbedaan dari tahun sebelumnya? Apakah konsentrasinya masih sama, terutama soal makanan misalnya? tetap sama ya. Untuk jemaah haji yang konsentrasi yang ramah lansia. Kita juga kan sudah melihat contoh umum itu di pesawat ya, terutama sarankan untuk yang aromanya pedas, misalnya yang bumbunya menyengat agak dikurangi. Kacang-kacangan juga sesuai saran dokter tadi supaya nanti jamaahnya sampai di Jeddah ataupun di Mekah nanti sehat. Kak, terkait tahun kemarin ada kendala tidak Kak untuk pelayanan ke jemaah sendiri Kak? Sejauh ini evaluasi tahun kemarin embarkasi selama haji Sumsel ini yang terbaik. Jadi kita berupaya untuk mempertahankan predikat tersebut. Kan Kak, kita jemaah itu kan sering ada, bukan sering sih, ada pernah tertinggal dengan jemaah lain. Nah, untuk antisipasi dari pelayanan kita sendiri seperti apa Kak? Biar tidak tertinggal jemaah. Kenapa? Tertinggal, kan ada beberapa kasus kemarin kan ada jemaah yang tertinggal dari jemaah lainnya. Nah, antisipasi kita seperti apa Kak? Ya, Kita cek semua. jadi kan nanti ada petugas yang mendampingi, kemudian juga ada pendamping daerah juga ada. Kita melakukan upaya-upaya minimalisir hal yang demikian tadi untuk memberikan edukasi kepada jamaah agar selalu tetap menyatu dengan kelompoknya tentunya. Izin Pak Edward, bagaimana persiapan asrama haji Pak? Asrama haji sudah siap. Ini Pak Direktur, Pak Robo sudah siap asrama haji 100% insya Allah siap untuk menerima keberangkatan haji tahun ini. Masjid juga baru. Berapa kamar di situ? 278 jemaah.